hari ini tim Bapak Bayu Andika jemput Neng ke rumah sakit dan semua biayanya itu ditanggung oleh Bapak Bayu Andika. Ini sakitnya seperti ini ya, ini penyakit kulit apa Bu kemarin teh pas sebelumnya kan kata Ibu pernah ke eksim kering katanya. eksim kering ya, katanya itu Ibu sampai jual tanah, betul Bu? Betul Pak. Oh ya Allah. Kayaknya mau sembuh gitu tapi belum sembuh sampai sekarang. Sampai jual tanah untuk ongkos ke sini gitu ya. Memang perjalanan dari Cianjur ke sini tuh wow luar biasa itu ongkosnya itu ya, apalagi kalau kita nggak punya kendaraan. Memang di sana itu tidak ada kendaraan ya, untuk umum juga jarang kan. Jarang. Dan kita juga ini ditemani Mau ke rumah sakit ya Pak. Ojek. Oh iya. Dari sana ke rumah sakit gitu. Kan ojeknya dari di sana sampai Ciwidey 150 sekali. oh ojek teh satu orang. Oke teman-teman, kita bersama timnya Bapak Bayu Andika nih naik mobil dolak nih. Ayo Pak, duduk Pak. Sering naik kayak gini Pak, ke pelosok sering naik kayak gini. Dolak, belum pernah, baru pertama kali. Waduh. Pelosok gas kan Bang Baron. Sambil ngasuh anak-anak desa nih. Oh. Oh, teman-teman menuju pelosok gitu. Oh. Kuat moal eta kuat. Kuat moal. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kumaha Kang Jaya kumaha? Ban belakang pas di ujung gitu tadi. Aduh, ya Allah. Kang Caya nggak lihat sih depan. Wah, lihat tuh bagus ya. Oh, Oh, luar biasa. Allah. Itu jalan. Tuh jalannya juga kelihatan. Alah, kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Hop. Hop, hop. Hop. Jalan Astaga. kaki ya? Jalan kaki ya? Itu aja sama. Desanya masih sama. Warung Muncang ini kalau nggak salah. Warung Muncang, Desa Cisaranten. Apa mana? Enggak, desanya masih Cisaranten. Oh, Cisaranten. Desa Cisaranten. Kampungnya. Hari ini kita banyak ditemani sama Bocil. adik-adik kita. Bocil. Biar makin meriah. Iya. Serasa jalan-jalan gitu. Biasa suka ngumpul kayak gini. Akhirnya sampai. Oh, sampai sini. Assalamualaikum. Itu perempuan. Inilah salah satu Tanya sama Bapak kita yang tinggal di perkampungan, Pak. Ya, iya betul. Karena Iya. memang mereka dididik. Saya sering bertemu dengan anak-anak yang masih sekolah, pulang sekolah membantu orang tua. Oh gitu. Kalau di kota mah boro-boro, Pak. Boro-boro. Tapi kalau masyarakat di perkampungan, inilah Hebat. Mau bikin apa teh?
Oh, kayu bakar. Nanti dijual lagi berarti. Ini kayu bakar. Buat kayu bakar ya. Gaji ya kayu bakar kayu juga nggak pakai Heeh. golok gitu. Coba Kang Cayang gaji. Jangan-jangan bagusan dia cara ngergaji. Biasa. Alhamdulillah. Heeh. Tapi udah Oh udah rapuh banget tuh. coba kita Hari ini tim Bapak Bayu Andika jemput Neng ke rumah sakit dan semua biayanya itu ditanggung oleh Bapak Bayu Andika. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi suatu wasilah rezeki dari Allah supaya menjadi suatu kesembuhan untuk anak ibu ini. Neng siapa namanya? Usianya berapa tahun? Udah lebih 20 tahun. 22. Kelahiran 2003 tahun. Oh, dari umur 6 tahun. Dulu awalnya sebelum 6 tahun itu enggak rasa apa-apa. Semua iya semua. Dari usia 6 tahun berarti yang Iya. mulainya. Ya? Dia kan pernah sekolah, jadi kalau di sekolah kan banyak orang teman-temannya kan dia ngomong gitu. Iya. Ledek lah. Iya. Dibully. Jadi nggak sekolah. Malu, minder jadi mana? Iya. Ya, cukup segitu. Ya. Seperti gatal. Gitu sakitnya nih sembuh. Sembuh sih. Ini lagi agak sembuh berarti. Iya sembuh segini teh, tapi kadang-kadang ada lebihan. Segini tuh lagi lumayan sembuh. Iya. Oh. Ini kan berarti lagi kondisi kering nih kan? Lagi kering semuanya. Nanti mungkin kalau pas lagi sakit Bengkak. lebih bengkak-bengkak Iya. atau merahnya lebih ini. Kadang nggak bisa jalan gitu. Jadi dia nanti jadi kram gitu. Aku Nggak bisa. karena bengkak semua Dia ya. bengkak semua. Tadi dibedet-bedet gitu kugelan kumaha teh. Lepas satu. Iya, kalau itu nah. Nah, Masih jadi penyakit darah. tuh, coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Galih di petualangan Kang Galih. Oke teman-teman, hari ini pagi hari yang ceria di Soreang ya. Tepatnya ini sekarang Kang Galih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata. Dan apa yang hari ini Kang Galih lakukan? Nah, hari ini Kang Galih akan mengajak atau mengantarkan Ibu Pratima dan Teh Epa ke dokter di Rumah Sakit Umum Soreang ya. Dan seperti apa proses ke dokternya gitu. Nah, ini tadi Bu Deyun nih yang ngedaftarin untuk ke Rumah Sakit Oto Soreang ya. Gimana Bu tadi? Tadi udah ke satu poli mata, yang satunya ke spesialis kulit Ya. gitu. Iya. Dan alhamdulillah dua-duanya ada di sana, jadi tadi langsung didaftarin. Katanya sok makan dulu aja, udah makan langsung ke atas. Ya. Nah ini dia ibunya Bu dan adiknya ya, tetehnya. Nah,
pertolongannya. Mm-mm. Dan sehat-sehat. Terima kasih ya Bu untuk tim Bapak Bayu Andika dari Jakarta juga sudah menyempatkan diri kemarin untuk datang ke rumah ya Bu ya. Iya. Dan alhamdulillah ibunya sama tetehnya ini langsung tuh. Ini sakitnya seperti ini ya. Ini penyakit kulit apa Bu kemarin teh? Pas sebelumnya kan kata ibu pernah ke Eksim kering katanya. eksim kering ya. Jadi dahulu itu pernah ke rumah sakit yang berada di Bandung ya. Iya. Heeh. Di Bandung kan di Al Ihsan dia juga pernah. Oh pernah ya. Pak Manuel pernah, tapi satu-satu. Mm-mm. Nggak dikembaliin lagi. Cuma sekali-kali. Katanya itu ibu sampai jual tanah betul Bu? Betul. Oh ya Allah. Kayaknya mau sembuh gitu, tapi Oh, belum sembuh sampai sekarang. sampai jual tanah untuk ongkos ke sini gitu ya. Memang perjalanan dari Cianjur ke sini tuh wow luar biasa itu ongkosnya itu ya. Apalagi kalau kita nggak punya kendaraan, memang di sana itu tidak ada kendaraan ya. Ada. Untuk umum juga jarang kan. Jarang Dan kita juga ini ditemani. mau ke rumah sakit ya Pak. Ojek Oh iya. dari sana ke rumah sakit gitu. Kan ojeknya dari di sana sampai Ciwidey teh 150 sekarang. Oh ojek teh satu orang. Terus kan ojek sampai ke rumah sakit. Oh sampai ke rumah sakit itu pakai ojek, nggak sewa mobil. Kalau sewa mobil memang lumayan harganya mahal ya Bu ya. Ojek juga gitu. Udah lumayan. Untuk bensinnya juga kalau bolak-balik kita juga Apalagi lumayan. sekarang maunya bensin lagi. Yang gitu. Jadi Teteh sekarang umurnya sudah berapa tahun berarti? 22 ya. Berarti sekolahnya sampai umur berapa Bu? Sekolah sampai kelas 2 kayak gitu. Kelas 2 Tapi SD. SD. Oh SD jadi. SD jadi nggak sekolah lagi. Oh jadi. Sekolah lagi. Dan memang itu kemarin tuh katanya pernah di ini juga ya sama teman-temannya Iya. kayak gitu. Oh. Diajak kayak gitu ya. Semoga aja ya berkat bantuan dari Bapak Bayu Andika kita istilahnya berikhtiar berusaha untuk segera sembuh ya, pengen sembuh gitu dedeknya. Dan memang ini tuh kita sekarang tuh dibantu juga sama warga di Cikadu dan kakaknya juga ini. Assalamualaikum. Ini dengan siapa ini? Arul. Arul. Jadi Arul itu kakaknya Teteh. Teh siapa Bunda? Epa ya. Aduh saya lupa. Teh Epa ini kakaknya nomor berapa berarti? Nomor 2 Pak. Nomor 2. Jadi Teh Epa itu bungsu mungkin? Enggak. Bukan, ada lagi. Pengais bungsu. Jadi ibu teh semuanya ada 6. Yang paling bersuara di sekolah. Itu kan yang paling maksudnya pengen sekolah terus, tapi udah Oh gitu. Kan sekolah mah gratis Bu. SMP. Oh SMP. Kayaknya mau Oh sekarang teh mau ke SMA. SMA di Yang bungsu. belum ada. Ya Allah berarti ini AA itu mengetahui kondisi adanya itu sudah berapa lama nih? Dari dulu ya, dari Umur 6 tahun. 6 tahun ya. Udah bantu sana sini kan. Sedikit-sedikit. Ya Allah. Dan memang tetehnya juga itu emang pendiam ya. Iya, betul. Tapi kalau jalan gitu di rumah sehari-hari normal. dia gitu. Maksudnya di rumah aja dia keluar tuh jarang. Jarang keluar ya. Palingan gitu mandi. Tapi itu ke ibu. Mandi kan habis air hangat terus. Oh, Air dingin teh rasanya gatalnya lebih parah. oh gatal gitu itu teh.
Ini memang merah-merah kayak gini tuh, itu tuh memang gatel banget gitu ya. Iya. Sampai ke muka-muka juga kayak gitu, Bu. Kepala Sampai jadi kepala. cukur. Oh, ya Allah. Mm-mm. Mm-mm. Dan tuh alhamdulillah dibantu oleh Mang Baron di sini juga yang setia dengan Kang Miftah yang setia membantu kita dari sama warga Cikadu. Luar biasa sekali ini Mang Baron perjuangannya dari Kang Sesep, Ibu Lina gitu ya. Luar biasa membantu tanpa pamrih gitu ya. Alhamdulillah ya. Udah jalan-jalan terus sama kita. Sore yang dari Cikadu. Dan ini teh tadi kan ibunya juga ini belum sempat kita tanya-tanya nih kan ibu tuh kan punya apa buram mata atau apa Bu itu disebutnya penyakitnya kata dokter itu. belum di Belum pernah diperiksa kalau ibu. ya, makanya aku pengen gitu. Jadi ibu tuh ngerasanya itu matanya itu seperti apa? Kayaknya perih gitu, sakit. Perih, sakit. Kalau kerja kan kerja kuli gitu kan, rambetan gitu. Sakit gitu, suka nggak lihat gitu. Kalau kena cahaya matahari suka perih nggak? Iya. Oh, berarti kena cahaya-cahaya. Kan kalau lagi panas ini kan namun keluar gitu kan, keluar kayak ambil kayu bakar. Iya. Lagi ngambil kayu bakar teh kan enggak jelas gitu kalau lihat mah. Takut ada apa kayaknya kata tetangga kan. Takut kalau di ngambil kayu bakar takut ada megang apa aja. Takut megang ular enggak aja. Terus salahnya matanya memang itu tuh penyakit mata itu sejak ibu berapa lama itu tuh? Udah lama. Udah lama. Dari umur apa ya 13 tahun. 13 tahun. Oh, dari 13 tahun itu ibu harus menanggung matanya itu kayak kalau ini mah TV zaman dulu mungkin ya. Buram gitu ya. Oh, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih kepada tim Bapak Bayu Andika dan Bapak Bayu Andika semua. Semoga rezekinya melimpah terus untuk Bapak Bayu, sekeluarga sehat selalu. Ini saudara kita yang tinggalnya memang di perkampungan di pelosok Cianjur Selatan ini ya. Luar biasa sekali dan ini Kang Gali itu meneruskan dari channelnya Singgasana Alam ya, Kang Sopian. Jadi kemarin itu Kang Gali karena Kang Sopian itu masih menunggu, masih memantau pembangunan rumahnya ya. Jadi Kang Gali itu sama juga sih memantau juga pembangunan rumahnya Ibu Lina. Tapi memang rumah Kang Gali lebih dekat ke rumah sakit Soreang, makanya Ibu Fatimah dan tetehnya ini bisa Kang Gali kawal juga begitu. Dan begitu teman-teman, bagi kalian yang baru melihat dan mendengar cerita Ibu Fatimah sama tetehnya yang sakit eksim kering seperti ini, bisa kalian lihat di channelnya Singgasana Alam ya sebelumnya. Dan hari ini Kang Gali update mau ke rumah sakit Oto Soreang, nah begitu. Masya Allah, kita sambil ngopi-ngopi juga, makan-makan dulu di sini sambil nunggu dokter, begitu ya. Berarti ini udah siap? Udah siap. Oke. Udah pada sarapan semua ya? Oh, Kang Cahya udah ada? Oke. Oh, nggak apa-apa. Berarti Nanti nunggu ditunggu di atas nunggu aja. Kang Cahya apa langsung ini? Nunggu aja, we. Bentar, kasihan. Masih lama nggak ya?
Soalnya kan Benar kalau kita. dokternya nggak biasanya sih kayak kemarin juga. Oh itu udah ada. Ya? Ya udah. Kita off dulu videonya ya. Nanti kita bareng-bareng sama Sisi Cahaya Pedesaan atau Kang Cahya. Ini ya. Jadi sekarang kita sedang berada di parkiran motor di daerah ini Rumah Sakit Soreang, dan ibunya dan tetehnya juga dan kakaknya ini sekarang sama Ibu Deyun diajak langsung ke klinik eksekutif yang berada di lantai 2 ya. Seperti inilah di Soreang. Masya Allah, cuaca alhamdulillah ya mendukung. Tadi di dalam perjalanan ini seperti apa Kang? Ibu ini kan ibu tuh katanya belum pernah atau jarang naik mobil gitu. Lumayan mabuk lah. Mabuk ya? Iya. Soalnya jalannya berkelok-kelok gitu. Iya. Terus menempuh perjalanannya itu sekitar 2 jam lebih mungkin ya tadi. Ya mungkin tadi berangkat jam 6, Jam 6. hampir 3 jam lah. Hampir 3 jam ya? Iya di jalannya. Ya Allah. Sambil. Tapi tadi berkabut di sana enggak? Kalau kabut sih belum. Belum ya kalau pagi hari mah. Iya. Kalau kabut belum. Ya kalau sekitar jam 10 jam 11 ya mungkin udah ada kabut lagi. Iya. Kalau pagi belum ada. Alhamdulillah ya Kang ya. Ya alhamdulillah Bang. Sampai di sini dengan selamat Iya. gitu. Dan ini tuh berkat bantuan dari Bapak Bayu Andika. Ini Akang sebagai kakaknya Teh Pia gitu. Pia ya. Epa itu gimana Kang tanggapan Akang, rasanya gitu seperti apa gitu? Ya lumayan apa bersyukur lah kepada tim Bapak Bayu Andika udah bantu Ade sama ibu lah gitunya. Ya terus sama Bah Baron, Bang Nipta gitu. Udah alhamdulillah udah ada yang bantu gitu ya. Sangat-sangat bersyukur. Terus ke tim Bapak Bayu ya. Iya. Sama jajarannya semoga sukses selalu, semoga banyak yang itulah yang senang membantunya gitu. Pokoknya mah untuk Bapak Bayu Andika sehat selalu, Ya, dimudahkan rezekinya, makin banyak rezekinya begitu. Amin. Ya. Amin. Baik Kang, kita lanjut langsung ke rumah sakitnya. Kita sambil nunggu ya, karena tadi tuh memang sudah didaftarin sama Ibu Deyun ya. Sekarang tinggal menunggu panggilan untuk klinik kulitnya. Ini berada di paling pojok ya, di sebelah sana. Untuk matanya gitu ya, klinik matanya saya juga kurang tahu nanti di sebelah mana. Karena saya pengalaman dari kemarin ya, mengajak keluarganya Ibu Lina yang 4 anak yatimnya itu ke sini. Mamanya lagi diperiksa mata dulu ya. Minum 2 tablet setelah makan, malam besoknya minum lagi 2 tablet lagi setelah makan. Jadi minumnya tuh cuma 3 kali aja seminggu setelah 12 jam. Jadi kalau misalnya sekarang kan hari Senin nih, Selasa, berarti minum Selasa jam 6 malam, terus minum hari Rabu jam 6 pagi, sama Rabu jam 6 malam. 2 tablet gitu. Itu harus diminum rutin, ya. Itu obat yang paling penting buat meredain si merah-merahnya. Ini tuh dok, katanya kemarin tuh kata ibu tuh eksim kering. Ya, namanya psoriasis vulgaris ini sakitnya. Kalau ini emang penyakit bawaan atau gimana ya? Ini penyakit autoimun. Oh imun. Iya, ini penyakit autoimun. Jadi memang imunnya itu enggak seperti kita orang normal mungkin ya.
Masih ini dari itu di Jesse. Kebetulan ini ada yang bantu juga Bu. Ini beliau itu dari Cianjur. Oh Cianjur Selatan. Iya, dari pelosok gitu Bu. Makanya mereka itu kemarin tuh udah ngejual tanah gitu untuk ke dokter tuh udah habis banyak lah gitu. Ya kasihan kita dari timnya Bapak Bayu Andika dari Jakarta mau membantu ini teteh ini gitu. Alhamdulillah ada yang mau bantu ya. Alhamdulillah. Tuh Teh Epa, jadi yang punya penyakit kulit seperti Teh Epa itu tadi menurut ibu susternya itu bukan Teh Epa doang gitu. Jadi memang banyak juga, cuman ini tuh penanganannya memang harus khusus gitu. Maksudnya berkelanjutan lah, berkelanjutan. Jadi apa ya? Yakin bakal sembuh aja gitu aja. Terus kalau misalkan gatal-gatal, jangan di itu ya, jangan digaruk-garuk gitu. Jadi ini mah memang imun kan, imunnya gitu. Memang bawaan dari lahir imunnya itu tidak seperti kita orang normal gitu. Pertama anggo ieu nya tanya, nah anu merah-merahna atau anggo ieu langsung anggo ieu. Upami mam obatna, iya mah lamun gatel lumpuh tapi malam-malam. Setrigin, cuman hiji. 1 kali 1 tablet itu saya saratanana ke AA di pang itu nya. Iya, aya 2 macam. Upami ieu minum ieu ulah. Nya. Nah, 3 kali 2 tablet. Jadi ieu minumna 2 tablet. 3 kali sehari. Jadi 3 kali sehari upami ayeuna semek 3 kali sehari 3 kedap. Sehari 3 kali 2 tablet ya, 3 kali 2 tablet. Upami nu ieu 1 kali 1 tablet. Tapi upami ieu emam berarti ieu empong ya. Upami ieu emam ieu empong gitu. Selesai. Terus kadieu deui 2 minggu kontrol sabari cek darah, hasil cek darahna kada ditinggal. Janten kontrol 2 mingguan deui. Nah, upami dia kanggo teteh. Upami kanggo ibu, dia bade sukses bade ka optik. Ayeuna panginten kada ka optik heula. Oke, dan akhirnya kita sudah selesai tuh di spesialis penyakit kulit Kang Cahya ya. Alhamdulillah. Untuk menggali pokoknya yang sudah siap sigap untuk membantu menolong sesama, dan terima kasih juga kepada Bapak Bayu Andika dan tim yang sangat luar biasa. Pokoknya magaskeun menggali. Mantap tuh, kita sekarang mau ke parkiran terus mencari tempat optik terdekat untuk ibunya. Tapi tadi pas dilihat Kang Cahya itu sekitar 400 meteran. Oh iya, optiknya. Ya. Jadi kita harus mencari ya, mencari optik. Di dekat sini ada 400 meteran. Kita naik lift dulu. Halo Neng, udah pernah naik ini belum lift? Sebelumnya? Belum? Baru kali ini? Oh. Momen pertama kali orang Cianjur naik lift. Nah, Pertama kali. Dan bahkan naik eskalator juga baru pertama kali juga. belum pernah ya? Tadinya mau naik eskalator ini Semuanya sudah beres. Ya. Yo. Sudah beres, sudah keluar dari rumah sakit dan mencari optik katanya. Ya. Kacamata kali ya. Nah, nanti bisa dijelasin aja Kang Cahya ini juga sama Ibu Deyun seperti apa tuh. Duduk aja di sini atau ya ibunya. Ya ya. Duduk dulu di sini. Oke. Menerangkan gitu semuanya terkait rasa penyakit mungkin yang ada di Ya. ibu dan sama anaknya. boleh duduk dulu ya. Gimana itu? Oke, untuk perawatannya alhamdulillah sudah selesai dan satu-satu dulu ya buat Boleh. ibu dulu aja. Ibu dulu ya, siap. Untuk buat ibu Ratmina. Ratmina ya? Ya.
Ratimah, maaf. Ratimah ya, Ibu Ratimah. Ibu Ratimah ini dikasih untuk kacamatanya, katanya untuk sebelah kiri emang sudah rapet gitunya, jadi nggak bisa diapa-apain. Untuk sebelah kanannya agar jalannya jelas, nggak burem, dikasih kacamata. Nah, tapi kalau misalkan untuk penyembuhannya, kata dokternya emang sudah tidak bisa, karena kan itu faktor usia juga. Cuman kalau misalkan pengen lebih detail, lebih jelas, bisa ke dokter ke rumah sakit Cicendo ya, khusus untuk mata. Ini untuk Bu Ratimah udah beres ya. Sekarang Nengnya. Nah, Sekarang Nengnya nih. kasih obat. Sini aja Nengnya biar jelas, duduk aja. Lemes Ibu Dayunnya. Ya, terus untuk Neng Epa ya. Untuk Neng Epa itu emang karena imunnya yang kurang, nggak seperti kita imun tubuhnya gitu. Makanya harus berlangsung terus-terusan untuk pengobatannya, jangan berhenti. Itu bisa aja sembuh, tapi harus harus Kontrol terus ya, ya. continue kontrol. Jadi memang tadi itu kata Ibu Suster juga, penyakit yang seperti teh Mata ya? EPA ini itu banyak juga kan saya. Oh banyak. Banyak juga. Jadi mereka juga bisa sembuh, tapi asal berkelanjutan ya. Proses, ya butuh proses ya Neng, sabar ya Neng ya. Tetap semangat Nengnya ya. Terus ini ada salep tapi harus dipakai ya. Jangan sampai ada obat-obatan nggak dipakai, nggak diminum. Jadi biar untuk proses penyembuhannya juga biar optimal. Iya gitu. betul betul. Ini yang pertama ada salep. Pertama harus pakai yang ini dulu. Nah sesudah yang ini baru pakai yang ini. Ini seharinya harus 2 kali teh, pagi sama malam. Jangan lupa ya. sama malam. Ya. Sehari 2 kali. Nah udah ini langsung ini pagi malam, ini juga sama pagi malam. Yang ini dulu aja habisin. Kalau ini udah habis baru ini. Nah untuk obatnya kalau teteh ngerasa gatel gitu, ini ada cetirizine, tapi harus malam karena ngantuk. Jadi malam aja. Kalau nggak gatel jangan diminum. Iya. Gitu ya. Nah untuk yang ini obat ini 3 kali 2 tablet. Jadi teteh minumnya 3 kali 2 tablet. Tapi kalau minum ini nggak boleh diminum nih. Ada maaf yang ini nih. Kalau teteh minum ini nggak boleh diminum. Kalau teteh minum ini nggak boleh diminum. Jadi jangan bentrok gitu. Jadi ini ya jangan bareng. Ini 3 kali 2 tablet. Nah selang 12 jam seminggu 3 kali. Jadi ini seminggunya 3 kali. Misalkan diminumnya Senin. Terus apalagi Rabu, Senin, Rabu sama Sabtu misalkan ya. Nah berarti ini Senin nggak boleh, Rabu nggak boleh, sama Sabtu nggak boleh gitu ya. Ini selang-seling seminggu 3 kali. Ini juga sama ya. Di hari tidak minum obat. Jadi kalau misalkan ini Senin, berarti ini Selasa sama Rabu. Berarti ini Kamis, Jumat, misalkan Sabtu, ini Minggu gitu. Pokoknya mah selang-seling aja. Nanti dituliskan saja ini merek obatnya ini harus gimana biar mereka juga pada tahu ya. Udah ngerti ya cara minum obatnya ya. Udah ngerti ya. Lihat aja ininya mah dari Baca aja. merek obat Seminggu 3 kali, seminggu 3 kali 2 tablet. seminggu 3 kali untuk merek obat apa gitu. Itu kan. Ini kalau ini Senin, berarti ini Selasa, Rabu, ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Selang-seling. Udah ada tulisannya lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di optik ya teman-teman. Ini bersama Ibu Ratimah dan Teh Epa nih. Kang Cahya juga mau pakai kacamata? Oh enggak, saya mah suka pakai kacamata alami aja. Ya, lagi diperiksa ya.
bungkus komik biru. Yang biasa aja ibu-ibu pakai yang mana? Oh, yang kayak gimana ya? Yang biasa ibu-ibu pakai yang mana gitu? Kayak gini suka nggak? Boleh sambil dicoba aja. Iya, coba aja, ini ada kacanya. Enak nggak? Enak nggak Bu? Buat yang biasanya kita saranin yang nyaman pasti pakainya yang comfort. Hmm. Kita sekalian aja Kang Caya, coba aja, siapa tahu, periksa. Aku mau periksa teh boleh? Boleh, gratis. Oke, kita sekalian periksa aja berdua, semuanya bertiga sama Bu Deyun ya. Kalau kayak susah tidur itu ngaruh dari matanya itu teh. Enggak sih. Enggak ya? Biasanya kalau dari mata kalau misalnya begadang itu ngaruh. Jadi matanya jadi minus Oh, gitu. Insulin begadang. Iya, paling warnanya ini ada gold, silver, sama. oh. Ini untuk si lensanya itu ini udah double fokus, bisa dipakai buat jarak jauh, bisa dipakai buat jarak dekat juga. Nah untuk jarak jauhnya itu ini yang atas. Jadi kalau misalnya ibu jalan pakainya lihatnya yang atas. Kalau misalnya untuk baca kita disaranin untuk baca itu matanya aja yang cukup melirik ke bawah. Gitu. Jadi cukup matanya aja yang melirik ke bawah. Jadi si buku ataupun handphone kertasnya itu simpan di bawah aja. Dua manfaat ya. Iya, ini udah bisa dipakai jalan, bisa dipakai buat baca juga. Kan ini baru pertama kali juga, jadi kurang